Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Arisanti, NIM H3119012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asam amino dan protein. Protein adalah makronutrien yang sangat penting untuk membangun otot massa. Protein sendiri memiliki polimer yang disusun oleh 20 macam asam amino standar. Rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Struktur dan fungsi ditentukan oleh kombinasi, jumlah, dan urutan asam amino. Secara kimia, protein terdiri dari asam amino yang saling berikatan, yaitu senyawa organik yang terbuat dari karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sulfur dengan perbandingan 50-55% karbon, 6-7% hidrogen, 20-23% nitrogen, 0,2-3% sulfur. Protein sangat berguna bagi tubuh kita, diantaranya pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Saya ambil contohnya seperti kolagen, fibrin, dan miosin. Pengaturan proses biokimia dalam tubuh seperti enzim amilase, hormon insulin, dan glukagon. Selain itu, protein juga sebagai antibodi tubuh kita. Sebagai sumber energi, protein sangat diperlukan sebagai cadangan makanan apabila karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Sebagai pengangkut zat gizi dan molekul lain, seperti pompa glukosa, pompa natrium. Komunikasi antar bagian tubuh. Sudah saya singgung sebelumnya, protein tidak hanya menghasilkan enzim, tetapi hormon juga. Hormon berfungsi sebagai pembawa pesan antar sel, jaringan, dan organ tubuh. Hormon sendiri dibagi menjadi 3, protein atau peptida, steroid, dan turunan asam amino. Protein berguna untuk membentuk sebagian besar hormon tubuh. Menjaga keseimbangan asam dan basa tubuh. Hemoglobin dalam darah juga mengikat asam dalam porsi kecil yang dapat menjaga kestabilan derajat keasaman di darah. Keragaman protein disebabkan oleh variasi struktur primer, sekunder, dan tersiernya. Untuk struktur primer sendiri terjadi antara ikatan asam amino hanya mengikat ikatan peptida. Tidak ada ikatan lain yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lainnya. Untuk struktur sekunder sendiri, rantai asam amino bukan hanya dihubungkan oleh ikatan peptida, tetapi juga diperkuat oleh ikatan hidrogen. Akibatnya, dalam satu rantai polipeptida akan menjadi putaran, dan putaran ini disebut alpha helix. Dalam putaran ini, putarannya akan selalu mengarah ke arah kanan. Untuk tertier, rantai polipeptida cenderung membelit membentuk struktur yang kompleks. Kuartener, molekul protein terbentuk dari beberapa bentuk tertier dan bisa terdiri dari promotor yang sama atau berlainan. Promotor itu adalah hasil dari tertiernya sendiri ini ya. Kita bisa lihat kandungan protein yang dalam makanan ya. Di sini kandungan protein yang sangat banyak terdapat pada susu skim. Asam amino. Asam amino adalah sembarang senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amina. Strukturnya satu atom C sentral yang mengikat secara kovalen. Ini ada gugus amino, gugus karboksil, satu atom H, dan rantai samping atau gugus R. Rantai sampingnya itu pasti berbeda-beda pada setiap jenis asam amino. Gugus R yang berbeda-beda tersebut menentukan struktur, ukuran, muatan elektrik, sifat kelarutan di dalam air. Asam amino itu terbagi menjadi 2 ya, asam amino standar dan asam amino non-standar. Protein tersusun dari berbagai asam amino yang masing-masing dihubungkan dengan ikatan peptida. Awal pembentukannya, protein hanya tersusun dari 20 asam amino yang dikenal sebagai asam amino dasar atau asam amino baku atau asam amino penyusun protein, proteinogenik. Selain itu, asam amino standar inilah yang disandi oleh DNA atau RNA sebagai kode genetik. Selenocysteine memtikode genetik UGA menjadi biasa untuk stop codon. Lalu terjadi pada mRNA dengan struktur 2 kali yang banyak.
klasifikasi asam amino berdasarkan sifat kimia rantai samping. Itu seperti sifat-sifatnya itu seperti hidrofobik atau hidrofilik, terus polar maupun nonpolar, ada atau tidaknya gugus terionisasi. Untuk asam amino polar sendiri memiliki ciri-ciri memiliki gugus R yang tidak bermuatan, bersifat hidrofilik, cenderung terdapat di bagian luar protein. Contoh senyawanya serin, thiorenin, sistein, metionin, asparagin, glutamin. Untuk asam amino nonpolar sendiri memiliki gugus R alifatik, bersifat hidrofobik. Umumnya terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Contohnya itu seperti glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Untuk asam amino gugus aromatik, bersifat relatif nonpolar sehingga hidrofobik, mampu menyerap sinar UV. Contohnya itu seperti fenilalanin, tirosin, triptofan. Untuk asam amino bermuatan positif, mempunyai gugus yang bersifat basa pada rantai sampingnya, bersifat polar, dan memiliki histidin yang mempunyai muatan mendekati netral dibanding dengan senyawa yang lainnya. Karena histidin dapat terionisasi pada pH mendekati pH fisiologis, sehingga sering berperan dalam reaksi enzimatis yang melibatkan pertukaran proton. Contoh senyawa pada asam amino bermuatan positif itu seperti lisin, arginin, dan histidin. Untuk asam amino bermuatan negatif sendiri itu mempunyai gugus karboksil pada rantai sampingnya, sehingga membuat asam amino tersebut bermuatan negatif atau asid pada pH 7. Contoh pada asam amino ini sendiri adalah aspartat dan glutamat. Selanjutnya asam amino non-standar merupakan asam amino di luar 20 macam asam amino standar. Terjadi karena modifikasi yang terjadi setelah suatu asam amino standar menjadi protein. Kurang lebih 300 asam amino non-standar dijumpai pada sel. Ini dia macam-macam asam amino ya. Asam amino itu dibagi menjadi dua berdasarkan segi pembentukannya. Ada asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Untuk asam amino esensial sendiri itu memiliki arti asam amino yang harus didatangkan dari luar tubuh manusia, karena sel-sel tubuh tidak dapat mensintesisnya sendiri. Biasanya kita bisa dapatkan asam amino esensial ini dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan asam amino non-esensial ini adalah asam amino yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Jadi kebutuhannya itu lebih banyak pada asam amino esensial karena tubuh sendiri tidak bisa memproduksinya. Metabolisme protein. Metabolisme protein itu ada dua ya, jalur sintesis dan jalur degradatif. Untuk jalur sintesis itu atau biasa disebut anabolisme itu mengubah molekul-molekul kecil menjadi makromolekul yang lebih kompleks dan memerlukan energi yang disuplai dari hidrolisis ATP. Untuk jalur degradatif atau katabolisme ini kebalikan dari anabolisme tadi ya. Kalau katabolisme itu memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dan melepaskan energi yang dibutuhkan untuk mensintesis ATP. Dan ini untuk metabolisme proteinnya sendiri ya, mengalami beberapa fase juga, dan ini terjadi pada hati ya. Proses pelepasan asam amino itu ada dua, transminasi dan diaminasi. Untuk transminasi sendiri itu adalah proses perubahan asam amino menjadi asam keto. Sedangkan diaminasi itu proses pembuangan gugur amino dari asam amino dalam bentuk urea. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pencetakan protein dalam sel. Sifat enzim sebagai pengendali dan penumbuh karakter makhluk hidup ditentukan oleh jumlah jenis dan urutan asam amino yang menyusunnya. Jenis dan urutan asam amino ditentukan oleh ADN, asam deoksiribose-nukleat. Sintesis protein meliputi dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi.
Dan sekian dari pembahasan tentang asam amino dan protein dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.